Boleh saya juara. Itu tadi itu, tadi saya berdiri baju putih, sudah saya cekep itu dari Jakarta. Ini baju adik, apa itu? Mari pas kapan hari Reni bisa datang ke tempat ada tidak? Habis operasi
Bukan, ini bukan SMA. Ada yang di Jerman. Jadi ada gereja nggak ada sih, belum datang. Yang satu gereja yang di sini. Kenapa?
Pegawainya tanteku dari yang enak. Jadi kemarin hari pertama wis cepet ya. Iya. Jauh nggak serem di. Tante gimana? Tante dokter. Tante dokter. Oh iya bagian bagian kandungan. Ini nggak bayi tabung kan kandungan. Oh iya baik.
Dokter mau bayar gabung ke dokter. Umurnya wis tuwek. Resiko ya Dok ya. Resiko. Ini kan pasti nggak punya anak ya Dok? Lupa. Wis tuwek Jon. Wis wis resiko. Iya. Mau punya anak umur piro? Kan dokter umur berapa? Aku. 50. Ya masa ngomong Sarah aja. Loh, itu lah zaman dulu. Saiki yo gak iso. Nggak bisa ya Dok ya? Iso. Ya di sini wis pasti nggak bisa Dok. Ya, Diangkat apa lagi? udah menopause. Oh, umur piro? 57. Dulu nggak buat sekalian aja, buat mek siji tok. Waktu itu nggak diajari bikin dua. Itu bisa di Australia loh ya. Stephen lah itu di Lahirnya Australia. kan di Australia. Kemudian akhirnya pulang ke Indonesia wis lupa. Oh, iso itu. Harusnya cepet-cepet buat Mesti ini. Iya, sakno Kurang- dhewean. kurang Kayak pinter, aku no? ngene iki. Dhewean, kabeh dhewean. Oh iya. Menentukan semua sendiri, harus diajak Rondi. Tahun depan kan wis bisa. Dokter nggak makan sih? Kemarin itu 125. Enggak kan dapat paket 125. Nah, tante itu ngomong 100, tapi kan lupa ya, nah kan 125. Dia tanya mbak aku, cukup apa enggak? Aku bilang kalau itu kurang ya wong beli Jawa. Terus tambah 100 berarti 225. Mungkin ya, Ya mungkin wes nek lebih ya Pak pulang. mungkin bakal kurang. Iya, Mungkin 225. iya dok, munculnya kapan nanti 100 dikasih olesan but, pokoknya pergi second datang dapat habis. Kalau orang gereja datang dapat habis. Kotak anak Tadi tak hitung 24 lek ya. ya, kalau dia orang tidak jadi bertindak Belum aman kok. Masih Madura masih aman. Aman kok. kan kayak nasi babat apa itu ya. Pokoknya itu nggak pakai itu aman. Ini jam 6 sepapak di setting kan. Kayak kemarin ya, kalau biji tok ambil di sini ya misalnya. Itu sing perempuan baju hitam tapi sampai muda. Oh Maria, Itu siapa ya? mantun ini masih baju Serius. Enak. Iya ngiseni pakai makanan tadi noto-noto. Tadi itu kami jam 8 di sini. Toto ini toh, lu kan roti ini, lu tadi di permen toh. Ini makan di permen. Iya permennya di bawah, Iya. makanya. Oh nggak apa-apa dong. Kan soalnya pagi itu Nggak nggak terlalu ono, ramai. nggak betul. Cuma kan nggak ono, anu nih, nggak ono lagi nih. Iya, Nah, jadi masuk kita anu harus kan iya, ibu, iya. terus langsung tak taruh piring 24 ya. Langsung. Sekarang nggak noni. Sayangnya
no dokter. Gak usah main. Tiga, satu, dua, kamu mau masuk? Satu, dua. Koncoku cek aja.
Iya, sampaikan.
Shalom, Bapak Ibu Saudara, sidang perkabungan yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan mulai acara penghiburan malam hari ini. Kami mohon pihak keluarga untuk duduk di tengah dan nanti disusul oleh keluarga dekat yang lain. Silakan. Ya, mari kita akan bangkit berdiri dulu.
Nanti kami mohon Bapak David Kintono Riwong untuk maju ke depan untuk berdoa buat kita memuji-muji Tuhan lebih dulu. Saudara, kita berdoa bersama. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan mau mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin saudara-saudara kami yang memimpin puji-pujian dan membawa renungan firman Tuhan dengan pengurapan-Mu dari surga Tuhan. Urapi kami semua supaya kami boleh mendengar dan memuji Engkau, kami boleh mentaati firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami semua, terutama untuk keluarganya si Alif Tuhan. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan supaya mereka juga tetap setia seperti si Alif Tuhan. Terima kasih semua Tuhan, Engkau pimpin dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih Bapak, sudah silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, sidang perkabungan yang dikasih Tuhan. Tante Alif Yanuar sekarang sudah bersuka cita pada hari Kamis ya? Iya, pada hari Jumat. Iya, kita antar untuk pergi ke surga. Saya bilang Tante sudah siap ya untuk menempati rumah yang baru, ya, meninggalkan rumah yang lama di dunia ini, pindah rumah ke tempat yang baru, yaitu di surga, yang tidak ada air mata, yang tidak ada tangisan, tidak ada susah berhenti dari jerih lelah, semua yang ada di dunia ini, ya. Dan saya kira ada respon, ya, tapi tidak bisa menjawab Bapak Saudara. Baik, ya, kita sekarang akan menyanyi memuji Tuhan. Sudahkah kita siap sedia? Tante sudah selesai tugasnya, rumahnya sudah selesai, kuncinya diberikan, diberikan. Sabarlah, hei hambaku yang baik, masuklah ke dalam kesukaan Tuhan Yesus. Indah saudara, lihat rumah yang baru, hebat, lantainya, indah, indah di surga saudara ya. Itu sangat bersuka cita. Seandainya Tante ini bisa video call, ya sayangnya sekarang belum ada ya alatnya ya. Bisa video call itu ya, bisa guyonan sama cucunya. Indah nak, indah, jangan sedih dan susah. Pokoknya kamu nanti nyusul saya, indah. Iya, kepada anak cucu ya dia bilang begitu ya, karena itu memang sudah tertulis dalam Alkitab. Indah, indah tanpa air mata. Haleluya. Kita nyanyi lagu Sudahkah Kita Siap Sedia. Tugas kita tidak tahu panggilannya kapan, ya, tiketnya turunnya kapan, kita tidak tahu. Kalau kita siap sedia itu sudah hal yang paling baik. Nak, kamu pulang. Siap komandan, pulang. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Saya tidak di atas katakan sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh
bebas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus yang ada di hadapan pada kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita berlama di dalam dunia. Menyembah Yesus selama-lamanya. Ada hal yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah memiliki Yesus itu luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Kita hidup masih di dunia, tapi kalau panggilan itu datang, heran saudara, rumah kita akan pindah di surga. Oleh sebab itu syaratnya kita harus bersedia. Iya, biasa dikatakan di dalam podium yang di Taman Simpang, yaitu SDM. Ya, 7 KPR Bapak Ibu. Itu adalah syaratnya. Kalau kita setiap hari mengasihi Yesus, cinta Yesus, berdoa, membaca firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, sewaktu-waktu panggilan itu datang, baik, saya siap untuk berangkat. Indah saudara. Oleh sebab itu tugas kita adalah cinta Yesus selamanya. Itu adalah masa depan kita betul-betul akan menuju masa depan cerah. Kita nyanyi lagu nomor 10, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Oh, yeah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara bisa menghayati lagu ini? Ya, lagu ini sederhana, tapi ini sangat indah. Kita adalah anak-anak Allah. Ya, luar biasa dalam lagu ini. Ya Bapa, aku ini anakmu. Siapa kita saudara? Diangkat menjadi anaknya Allah Bapa di surga. Tapi begitulah saudara, kita menjadi anaknya. Saya kira tidak ada kepercayaan lain yang memanggil Allahnya itu Father. Bapak, aku inilah anakmu. Iya. Kalau kita ini anak Allah, berarti kelak besok akan menjadi seperti bapaknya. Oh, luar biasa, saudara. Haleluya. Ayo kita nyanyikan lagu ini beberapa kali lagi dengan sukacita. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Wanita saja dari atas, ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
pakailah sesuai dengan rencana, pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, kalau kita menurut rencananya Tuhan, mumpung sekarang kita masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah maut itu sudah dekat, kalau jemputan sudah datang, ya kita tidak ada waktu lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau selama kita ada waktu ini, kami mau berkobar-kobar sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Oh, mahkota sungguh tersedia. Wahyu 22 ayat 12, Saudara. Mahkota sudah tersedia bagi orang yang setia mengiring Tuhan sampai ke akhir. Wahyu pasal 2 ayat 10c. Sungguh indah, barang siapa yang bersetia akan memperoleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa, Saudara. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu terakhir, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Oh, baik, mohon maaf Pur dari Deborah, ya silahkan bersiap diri, ya kita nyanyi lagu nomor 3 sekali, dan Pur akan maju ke depan mempersembahkan lagu buat Tuhan. Ya, dipersilakan untuk ke depan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semua katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya Tuhan, bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Iya, dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu sedang perkampungan. Nah, pada malam hari ini kami dari tim Kur Dorcas Bukit Zaitun akan mempersembahkan pujian buat keluarga almarhum Ibu Laurencia, atau yang saya tahu Tante Alfianuan. Dan pujian ini bisa menguatkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami akan memujikan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Walau ku tak tahu
Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menerima nasihat firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita ulangi lagu yang nomor 3, hidup ini adalah kesempatan. Selama masih dalam dunia, kita bernapas di dalam dunia, ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Iya, yang belum melayani Tuhan, mari kita ambil kesempatan. Dan yang biasa masih streaming di rumah, ya, ayo kita datang onsite di gereja. COVID-nya sama Tuhan sudah dipergikan. Masa kita mau terus di rumah, saudara ya? Jadi ibadah di rumah. Ayo semua kita beribadah di gereja, ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25. Jangan meninggalkan persekutuan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tetap berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini Bapak Paulus Suryantono jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Nanti Bapak Yakub Sutekno maju ke depan. Oh, baik ya, silakan. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan atas anugerah kasih-Mu untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami semuanya berduka karena salah seorang saudara kami. Tuhan telah panggil, tapi kami yakin Tuhan Engkau memanggil saudara kami, anak-Mu pada saat yang terindah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar bersama-sama kami akan memeriksa sebagai daripada firman-Mu. Tuhan, urapilah kami semuanya, juga khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat urapan Roh Kudus, agar boleh menjadi saluran berkat untuk kami semuanya, sehingga Tuhan, kami semuanya istimewa, keluarga yang ditinggalkan boleh dikuatkan dan diteguhkan imannya dan dihiburkan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan mengucap syukur kepada Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryanto Yusafat. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini tidak kebetulan.
ada maksud rencana Tuhan supaya kita bisa bersedia lebih lagi. Kalau kita melihat Tante Alif Yanuar memang penuh dengan pergumulan, dan tanggal 2 yang lalu pagi-pagi saya datang ke rumah sakit dan saya nyanyikan selamat ulang tahun. Dia begitu bergembira, dia begitu bersuka cita. Jadi hari Sabtu minggu lalu tanggal 2 saya datang dengan istri, nyanyi, mengucapkan selamat ulang tahun buat Tante Alif, dan semangat ya, meskipun di tengah penderitaannya ada semangat di dalam kehidupannya. Kemudian saya video call dengan beberapa teman yang lain dan mereka juga mengucapkan, dan siangnya ada ibu-ibu pun yang datang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kita memang tahu kondisinya dan pergumulannya yang lumayan berat, tapi kita terus kuatkan, kita terus dorong. Dan di tengah-tengah pergumulan ini saya melihat gak ada persungutan, gak ada keluh kesah yang diucapkan oleh Tante Alif. Padahal lumayan, pergumulannya lumayan. Dan saya pun melihat akhir yang indah dari kehidupan Tante Alif. Saya bacakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini jelas dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Memang waktu hidup, waktu mulai, waktu berjalan dalam proses kehidupan ini penting. Bukannya tidak, ini penting. Tapi akhirnya ini juga penting. Sebab kalau akhirnya meskipun dulu ikut Tuhan, dulu mengiring Tuhan, dulu melayani Tuhan, tapi akhirnya tidak diakhiri dengan baik, sayang. Kita melihat kehidupan Yudas, mengiring Tuhan, murid Tuhan, makan dengan Tuhan, kumpul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kurang apa Yudas? Tapi bagaimana akhirnya? Menyangkal Tuhan, menjual Tuhan, dan hidupnya mati dengan mengerikan. Akhirnya tidak dibaik, tapi justru sangat-sangat jauh dari rencana Tuhan. Padahal permulaan sungguh-sungguh, permulaan mengiring Tuhan, tapi akhirnya yang menentukan dia nggak diakhiri dengan baik. Sayang. Sebab itu kita untuk menguatkan Tante Alif ini supaya apa? Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah sakitnya, jangan sampai imannya goyah. Sebab ketika dalam pergumulan sakit ini bisa macam-macam hal terjadi dalam kehidupan orang yang menderita sakit. Tapi kalau orang itu terus dikuatkan, terus didoakan sampai ke akhir, Bu, dia tetap tahan. Tidak gampang, tidak mudah. Tapi oleh karena banyak rekan-rekan yang mengasihi, banyak saudara yang mengasihi, keluarga yang mengasihi, yang betul-betul terbeban dengan Tante Alif, memperhatikan, merawat, mengasihi, mendorong, memberi semangat, sehingga sampai terakhir pun aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Luar biasa. Kalau orang itu sudah mengakhiri dengan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman, akhirnya
tersedia mahkota kebenaran. Jadi kalau kita bisa mengakhiri sampai terakhir dengan baik, jelas sekali janji Tuhan ada mahkota buat kita. Wahyu 2:10 tadi katakan ada mahkota kehidupan. Di sini mahkota kebenaran, dengan kata lain ada pahala yang luar biasa ketika bisa mengakhiri dengan baik. Sebab itu saat ini kita yang mendengar, kita yang ada di tempat ini tidak kebetulan. Sekali lagi, tidak kebetulan. Kita diingatkan, untuk apa sih kita hidup sekarang ini, untuk apa? Kita mengumpulkan kerja keras, banting tulang, mengumpulkan perkara-perkara yang fana, uang dan sebagainya, tapi akhirnya kita tahu ditinggal. Sampai akhirnya kita tahu satu titik, mati. Lalu buat apa? Hidup ini buat apa? Kalau kita nggak mengerti tujuan hidup ini, kita cuma putar, capek sendiri kita. Tapi kalau kita mengerti untuk apa kita hidup, Filipi 1 ayat 21, hidup untuk Kristus. Jadi ketika kita hidup untuk Kristus, dengan kata lain, apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku pikirkan, ini untuk Tuhan. Sehingga apa? Ada gairah, ada semangat di dalam melayani Tuhan. Sebab kita tahu gak sia-sia apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat buat Tuhan. Wahyu 14 ayat 13, ikut menyertai kita di dalam kekekalan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, mereka boleh berhenti dari segala kelelahannya, dan apa yang dilakukannya ikut menyertai. Jadi ketika orang itu punya tujuannya hidup untuk Tuhan, dia kerja ini untuk Tuhan, ini buat Tuhan, ini aku lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dicatat. Waktu saya selalu mengingatkan Tante Alif, hari ini pokoknya masih bernafas, ada rencana Tuhan untuk berbuah, ada rencana Tuhan kita untuk menghasilkan sesuatu, ada kesempatan untuk menghasilkan pahala. Udah jangan pikir besok-besok, yang penting hari ini aku bekerja buat Tuhan apa. Meskipun sakit, meskipun diranjang, masih bisa berdoa syafaat buat hamba Tuhan, masih bisa berdoa syafaat buat keluarga yang dicintai. Tante Alif kalau cerita ini begitu lebar, panjang lebar, ceritakan keluarganya, ceritakan saudara-saudaranya, begitu bangga punya keluarga yang begitu indah, saling memperhatikan. Ya seringkali Tante Alif ceritakan, senang, dan dia pun bisa menjadi berkat buat yang lain. Sebab apa? Bukan omelan, bukan persungutan, bukan keluh kesah, tidak. Tapi bagaimana dia bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Dan ini dicatat. Sampai saat terakhir pun, ketika kemarin jam 1:30, akhirnya roh meninggalkan tubuh. Tubuhnya ada di seni, tapi rohnya 1:30. Manusia berasal dari debu tanah, kembali dari tanah, tapi roh kembali kepada Allah. Jadi 1:30 kemarin rohnya langsung kumpul kembali kepada Allah. Ibrani 9:27, setiap orang satu kali mati, sesudah itu dihakimi. Jadi kemarin 1:30 langsung dihakimi oleh Allah, karena Tante Alif boleh tetap setia sampai ke akhir kepada Tuhan. Rohnya seketika saat itu juga dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi 1:30 itu dia menikmati surga sesungguhnya. Seperti apa kita nggak tahu. Dalam janji firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, disediakan bagi orang yang mengasihi. Itu surga yang sesungguhnya. Jadi kemarin 1:30 ketika rohnya itu masuk dalam surga itu,
nggak bisa cerita, nggak bisa katakan. Kenapa? Luar biasa senangnya, sukacitanya. Kenapa? Firman Tuhan yang dan amin betul-betul digenapi. Lompat sukacita. Sebab itu saat ini kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan, siapkan diri kita baik-baik. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah mengiring Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan sampai ke akhir. Biar kita tetap setia. Kalau kita setia sampai ke akhir, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan diberikan kepada kita. Kita tundukkan kepala, kita pujikan. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan yang kekal nomor 17. Pujian nomor 17, namaku di sanalah. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Sekali lagi, namaku di sanalah. Namaku. Nanti saya minta Ibu Vina maju ke depan untuk pimpin dalam doa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kehidupan kekal, darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan Tuhan seluruh keluarga besar Ciali Tuhan. Baik kami yang semuanya mendengarkan Tuhan. Oh Tuhan, karena kami selalu kuat oleh firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biar firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan bagi saudaranya semuanya, keluarga besarnya Ciali ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan penghiburan malam ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sampai besok Tuhan, dalam pemberangkatan Tuhan, Engkau pimpin, Engkau sertai semuanya Tuhan dengan indah semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mengucapkan syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Demikianlah upacara penghiburan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.
Tikus.